Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita satukan hati kita dalam doa sebelum kita mulai doa malam hari ini. Mengucap syukur ya Bapa, mengucap syukur Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Mari kami datang Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, Roh Tuhan bekerja Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Supaya kami rasakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kami juga merasakan Tuhan hadirat-Mu yang sama Tuhan. Sama kami Tuhan, urapi kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, doa Tuhan untuk sinyal kami masing-masing lewat Zoom hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, kami jauhkan Tuhan nge-lag apapun Tuhan yang mengganggu acara doa malam hari, kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang beracara Tuhan doa malam hari. Sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan, untuk kami terima berkat dan menjadi berkat. Siap doa malam dengan luar biasa. Mari sama-sama katakan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Menyembah Tuhan. Kira laba 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 shikar laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Syara lama yara lama yara lama. Yara lama yara lama 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 lama. Syara lama 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 lama. Kira lama lama yara lama 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 lama. Dan Kau ya Roh Kudus hadir di tempat mana kami berada. Ya laba 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 shikara laba laba laba, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Yesus namanya, haleluya. Kira laba 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 laba, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kira laba 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 laba, kami perlu Tuhan. Kira laba laba ya Tuhan. Syukur syukur buat kasih Tuhan. Kau yang berikan kekuatan. Haleluya. Ya lama 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 shikara lama 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 lama. Ya lama 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 ya lama ya lama. Ya lama ya lama 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 shikara lama 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 ya. Kau telah berikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku, bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Sekali lagi kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
selamanya kau ku cinta. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Kau telah buktikan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku, bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesramu. Hanya kau yang menjadi tempat jawabannya. Hanya kau tempatku berjalan bersamamu. Ku tak goyah sebab tangan kasih setia bagiku. Selamanya kau ku cinta, hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempat berharap, berjalan bersamamu. Takkan goyah sebab tangan kasih setia bagiku. Selamanya kau cinta. Mari angkat kedua tangan kita. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau Yesus tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih setia bagiku. Selamanya kau cinta, hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau Yesus tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah tangan kasih Yesus setia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasihmu, sebab tangan kasihmu setia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasihmu, sebab tangan kasihmu setia bagiku. Selamanya kau cinta, selamanya kami mau mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati menyembah ya, mari sembahyang di dalam Haleluya. membawa hati kami, membawa kehidupan kami kepadamu Yesus. Ya, nama
yang percaya Rohmu bekerja Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Pemulihan penjaga. Terima kasih, ucap syukur buat kasih setianya, buat perlindungan, buat berkatmu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bala. Kami mau terus mengandalkan-Mu. Kami gak mampu tanpamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan siap kami Tuhan. Hari kami mau terus berharap hanya padamu Tuhan Yesus. Kau bangkitkan setiap hati kami Tuhan. Roh yang menyala-nyala di dalam namamu Yesus. Haleluya. Biarlah para amin. Engkaulah kekuatanku, tempat berlindung saat badai menerpa. Kami percaya aku tak akan goyah. Aku akan goyah sebab Kau sertaku. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati, Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan, tempat perlindunganku walau saat badai menerpa. Akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
sejauh langit, sejauh langit dari bumi, ya Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu, Yesus, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, itu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan lembut saja kita nyanyikan dari awal. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Yesus. Tempat perlindunganku saat benar-benar saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, kami percaya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, Yesus. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Secara lapang saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat kedua tangan kita sejauh langit, sejauh langit dari dunia, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi mari angkat kedua tangan kita sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Sekali lagi lebih lembut lagi, pandang wajahnya sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan. Cita-citaku yang percaya katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, cita-citaku. Sekali lagi yang percaya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah satu-satunya Allah, Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan pengharapan, Kau yang berikan kemenangan. Yesus, mari sembah Dia. Kuasa-Mu nyata Tuhan, sekarang bahkan selama-lamanya. Oh haleluya, sisa-Mu ada Tuhan, Kau sumber dasar kuasa-Mu. Yesus, kami terus menyembah. Yesus, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan. Di tempat di mana kami berada, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami bersyukur punya Allah seperti Kau ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami mau naikkan pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang kami pandang. Yesus, terima kasih. Ya lama
Shikarala bala Oh, Lord, shikiri titikira. Shikarala bala 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 Shikarala bala 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 Yesus Yesus Haleluya terus di dalam hadirat-Mu tenggelam di dalam-Mu di dalam hadirat-Mu pribadi lepas pribadi hanya Kau dengan Yesus. Oh haleluya terima kasih terima kasih terima kasih kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus tinggalkanku setia menolongku ya Tuhan seru berharap dalam Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati kekuatan di hidupku Tuhan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu sedetik pun setia menolong ya Tuhan berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu Yesus. Seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh
tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami percaya tak akan goyah selamanya. Kuasa-Mu nyata, kami harus percaya. Kami tak akan goyah di dalam Tuhan, sebab Kau beserta kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih. Saya serahkan untuk David. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami masih bisa beribadah meskipun lewat online. Mari Tuhan tetap Engkau hadir di setiap rumah, di setiap ruangan, di setiap tempat dimanapun kami berada. Biar Engkau bekerja, melakukan sesuatu yang dahsyat malam hari ini, sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Roh Kudus, biar malam hari ini kami semua diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh diubahkan seperti yang Tuhan mau. Bekerjalah, dan kami tidak membatasi kuasa-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita boleh dipertemukan lewat ibadah online malam hari ini. Biarlah Anda juga harus percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saya yakin kalau Anda serius beribadah, Tuhan pun juga melihat keseriusan Anda ketika berdoa, memuji, dan memuliakan Tuhan. Dan ketika Anda mendengar firman Tuhan, biar hidup kita juga semakin dipulihkan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya baru dapat berita kurang lebih minggu lalu, ada salah satu teman saya itu tahun 2018, dia sempat pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dan dia suami istri bekerja di sana, kemudian dia tinggalkan dulu anak-anaknya di Indonesia, kemudian dia berangkat bekerja di sana untuk mencari kehidupan yang baru. Dan ketika sampai di sana, ada beberapa hal yang sulit untuk dijelaskan dalam perantauan ke luar negeri itu. Ternyata ibu ini mengalami sebuah musibah, yaitu apa? Suaminya ini kena sakit. Sakitnya adalah kena stroke. Stroke adalah salah satu penyakit yang ditakuti semua pria, lumpuh setengah badan. Ya, ibu ini dalam keadaan susah, sambil bekerja, sambil merawat suaminya, kemudian dia cari pinjaman, akhirnya membawa anaknya datang untuk ke ke Amerika untuk datang ke sana, dan akhirnya membantu merawat papanya ada di sana, dan mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak seberapa besar. Ada musibah lagi, saudaraku ya, dan ternyata tetangganya ini punya sebuah kegiatan yang berbau bahaya. Jadi dia kalau di sini ini suka pakai mercon ya, bahan peledak gitu ya, bukan untuk meledakkan sesuatu, tetapi tujuannya adalah untuk bermain-main sama dengan kita yang ada di tempat ini. Kita sering suka seperti itulah. Ini yang dikerjakan, dan akhirnya tetangganya ini ketika melakukan sebuah aktivitas, tiba-tiba
rumahnya dia meledak, saudaraku ya. Rumahnya meledak dan nyerempet ke sebelahnya, nyerempet ke keluarga daripada ibu ini. Ibu ini saya sebutkan namanya Ibu Ana, saudaraku ya. Keluarga Ibu Ana ini kena ledakan itu persis nempel di rumah sebelah daripada keluarga yang mengakukan kegiatan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suaminya ketika ada di rumah, suaminya terpental dan akhirnya suaminya meninggal dunia. Berita itu sampai ke telinga saya doakan kepada ibu ini dan Ibu Ana ini, saya kasih tahu Tuhan punya rencana yang lebih indah ke depan. Saya tidak tahu apapun rencananya, tapi ibu harus tetap teguh berdiri, tetap percaya, konsekuen kalau Tuhan itu baik. Waktu belum lama kemudian, 6 bulan kemudian, saya dapat kabar ternyata ibu ini kena kanker, Bapak Ibu ya. Aduh, berita ini sungguh membuat saya pilu. Dia kena kanker, bukan kena COVID, tapi kena kanker. Dan kankernya sungguh membahayakan jiwanya, saudara ya, dan dia minta doa kepada kita. Dan akhirnya lewat doa online kita berdoa, saudara ya, dan ibu ini akhirnya mengalami sebuah kesembuhan. Dan melalui sakit kanker ini, ibu ini akhirnya menjadi survivor. Artinya dia ini menjadi seorang penyemangat kepada orang-orang yang sakit kanker, yang seperti yang diderita ibu ini. Ya. Dan akhirnya ada satu keluarga daripada yang sakit kanker daripada ibu ini akhirnya mendapat nasihat, mendapat bimbingan daripada ibu ini. Mereka diteguhkan, dikuatkan, dan ada beberapa orang yang akhirnya sembuh melalui kegiatan survivor yang dilakukan oleh Ibu Ana ini. Dan akhirnya beberapa orang di sana itu mengetahui kalau Ibu Ana ini belum punya rumah. Dan mereka akhirnya ngumpulin dana dan Ibu Ana ini dibelikan satu buah rumah. Dia bisa tinggal di sana beserta dengan kedua anaknya. Sampai sekarang dia bisa bekerja kembali, beraktivitas kembali, dan dia tidak terlilit dengan berbagai macam keadaan karena dia sudah tenang hidupnya dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, hidup ini seperti ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi ke depan kita tidak ada yang tahu. Tetapi bagian kita ini adalah apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang teguh berdiri. Menjadi anak-anak Tuhan yang tahan banting. Menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa kuat menghadapi situasi keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Melewati berbagai macam kesulitan, tantangan, kita boleh melihat bahwa setiap proses yang dialami dalam setiap kita, endingnya atau akhirnya itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya berkat yang lebih besar ketika kita melewati ujian-ujian yang lebih berat. Biar Anda boleh menangkap melalui peristiwa ini dan Anda boleh semakin mengerti kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini saya bahas sebuah firman Tuhan tentang anak Tuhan yang harus tahan banting, tetap teguh dalam segala kondisi. Kita harus percaya bersama dengan Tuhan, kita ini harus lebih kuat. Melewati tantangan kita harus tetap bersyukur. Musim kehidupan dalam kita ada yang sekali lagi mengalami berbagai macam kesulitan. Tuhan minta buat kita harus tetap teguh dalam segala kondisi. Melewati dapur api, masa-masa kegagalan, Tuhan minta pesan Tuhan firman-Nya malam hari ini, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Bersama dengan Tuhan kita yakin kita punya Tuhan sang batu karang yang teguh. Kita harus jadi pribadi-pribadi yang tahan banting melewati semua kondisi kehidupan ini. Satu ayat firman Tuhan
Minta tolong Stevi bacakan. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar tulisan ini adalah tulisan siapa? Tulisan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Beliau mengalami berbagai macam kondisi yang sulit dan Paulus secara pribadi dia punya sebuah komitmen sebagai seorang yang mempunyai prinsip tahan banting, batu karang yang kuat, saudaraku ya. Tindasan seberat apapun, kesulitan seberat apapun, dia dikatakan tidak pernah habis akal. Aniaya seberat apapun, dia dikatakan dihempas atau dibuang. Tapi dia jadi pribadi yang tahan banting. Dijepit apapun, dia dikatakan tidak putus asa. Dan dikatakan dia tidak sendirian. Mengalami aniaya dia tidak sendirian. Karena dia percaya di situ Tuhan itu yang menyertai dia di dalam segala kondisi. Saya mau katakan buat Anda bahwa Paulus itu adalah sama dengan kita, saudaraku ya. Tolong Yeni Darren dimatikan suaranya. Paulus ini orang yang sama seperti kita. Dikatakan ada satu firman, ada duri di dalam dagingnya. Paulus menyembuhkan banyak orang. Paulus mengadakan banyak sekali mujizat, tetapi untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri dia tidak bisa. Kenapa? Karena justru dia menulis di dalam kelemahan itulah kekuatan Tuhan itu jadi sempurna. Ada pergumulan, ada kesulitan, tetapi di sini Paulus justru semakin berkata kepada kita semua bahwa akhir daripada kehidupan Paulus memang dia harus mati dalam keadaan yang tidak mengenakan, tetapi di dalam setiap perjalanan kehidupannya ini, setiap tulisan Paulus ini menginspirasi miliaran, ratusan juta orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga di situ banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya akhirnya seperti batu karang, teguh berdiri kuat, dan dia tidak takut menghadapi tantangan apapun. Nah, malam hari ini kita belajar prinsip ini, Bapak Ibu. Bagaimana rahasianya kita bisa tetap teguh. Tadi sudah dikatakan kita ini yang pertama, kita ini harus teguh dalam Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7, tolong bacakan. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu, kata-kata ini sangat-sangat kontradiksi ketika Paulus mengalami kondisi yang berat, dikatakan di situ, harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya apa sih harta yang dimiliki oleh Paulus itu? Yang dimiliki harta itu adalah Kristus Yesus. Yang artinya ketika dia teguh di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan melimpah dalam hidupnya. Bukan berasal dari diri kami. Paulus teguh di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda mau jadi pribadi yang tahan banting, Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, jadilah kita teguh di dalam Tuhan. Jangan kita mundur selangkah pun. Orang yang teguh selalu dikatakan mendapat kekuatan yang baru yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Keadaan yang sekali lagi menjepit, keadaan yang sekali lagi membuat lemah, membuat depresi yang diterima oleh Paulus. Tetapi dia ketika teguh di dalam Tuhan, dia dapat kekuatan yang berlimpah-limpah. Makanya Bapak Ibu,
Anda semua yang ada di tempat ini, Anda harus sadar, kita ini adalah baitnya Tuhan. Kalau Anda bangun baitnya Tuhan ini di atas apa? Kalau kita bangun rumah dikatakan juga di atas batu, karang atau di atas pondasi batu, bukan di atas pasir. Pondasi kita ini adalah apa? Iman kepada Tuhan. Maka itu pondasi harus semakin dalam supaya apa? Ketika ngalamin goncangan, tekanan, mengalami getaran-getaran bumi, mengalami gempa bumi yang beberapa minggu ini kita dapatkan berita-berita dan juga peristiwa-peristiwa seperti itu, saudaraku ya. Kalau rumah itu dibangun di atas batu, bukan di atas pasir, yang artinya di atas batu yaitu di atas dasar Kristus Yesus, pondasi imannya sekali lagi tidak dangkal. Pondasi imannya tidak cetek, saudaraku ya, tapi semakin mendalam, harus mendalam. Pengenalan kita kepada Tuhan, jangan cuma kata orang, tapi pengenalan kita kepada Tuhan, ngalamin Tuhan secara pribadi, every day, setiap waktu, setiap saat kita boleh mengalami Tuhan. Kita harus mendalam di dalam Tuhan, mengenal Yesus, mengasihi Tuhan. Jangan sekali lagi ikut Tuhan, jangan cuma kita ingin berkatnya saja, jangan cuma ingin kesembuhannya saja, jangan kita cuma ingin sekali lagi dapat peneguhan atau jawaban doa saja. Saya mau katakan buat saudara, ketika engkau dapat yang namanya apa yang kau rindukan, ketika engkau tidak dapat, engkau akan kecewa. Kemudian saya tambahkan juga, ketika engkau dapat, engkau pun juga akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah tidak didasari dengan apa? Keteguhan di dalam Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu melihat hati kita. Bukan melihat penampilan kita, bukan melihat aktivitas kita, kegiatan rohani kita, bukan yang dilihat manusia yang sekali lagi berkenan di hadapan Tuhan, tetapi hati kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Biarlah saya rindu Anda yang ikut-ikut ibadah Zoom malam hari ini, Anda beribadah karena cinta, bukan Anda beribadah karena paksaan. Bukan karena ibadah Anda, karena kepingin berkat, kepingin peneguhan, kepingin nubuatan. Saya mau katakan buat saudara, itu semua cuman bonus. Tapi yang utama adalah apa? Teguh di dalam Tuhan. Supaya hidupmu sekali lagi kuat di dalam Tuhan. Saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, saya ini sadar, orang kalau cari saya, pasti orang itu banyak masalah. Pasti orang itu ada masalah. Tidak pernah orang itu dapat berkat, dapat hoki, saudaraku ya, dapat sesuatu yang besar, dia telepon pendeta, jarang. Ya, justru telepon pendeta, masalahnya banyak. Kondisinya ruwet, saudaraku ya, tidak bisa diselesaikan. Saya mau katakan buat saudara, Bapak Ibu, ketika masalahnya selesai, doanya dijawab, orangnya menghilang dari peredaran. Orangnya menghilang dari persekutuan doa. Kenapa? Karena dia tidak teguh di dalam Tuhan. Saya menghimbau Anda semua di tempat ini. Ayo, Anda itu punya harta, yaitu Yesus sendiri. Yang bicara tentang Kristus, berdiri teguh dalam hidupmu saat melewati tantangan. Anda dan kita semua tidak boleh goyah. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, rahasianya teguh pada panggilan. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tolong dibaca. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Wow. Bapak Ibu, lihat kata-kata Paulus. Hidup kami ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Tujuannya adalah apa?
supaya hidup Yesus itu nyata dalam tubuh kami. Kenapa Paulus bisa menjadi pribadi yang tahan banting? Karena dia punya keteguhan dalam panggilan. Paulus sadar dia dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Dia dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menjalankan panggilan kita, Tuhan merindukan supaya panggilan Anda itu jangan Anda sia-siakan. Kenapa? Anda dipanggil supaya Anda sadar setiap panggilan kita itu berfungsi satu dengan yang lain. Tidak ada yang tidak berfungsi. Semuanya berfungsi. Saat melewati masalah, pergumulan, Paulus sekali lagi tetap teguh. Sekali lagi tolong dibaca 2 Korintus 11. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Oh, wow, Bapak Ibu, ini loh, orang yang teguh kepada sebuah panggilan. Paulus ini tahu panggilannya ketika dia mengalami rintangan, tantangan, hambatan, dia tetap teguh kepada panggilannya. Karena Tuhan sudah punya misi, karena Tuhan sudah punya tugas dalam hidupnya, sehingga dia boleh menyelesaikannya itu sampai kepada tujuan. Makanya saya mau katakan buat saudara, setiap kita ini punya tujuan atau panggilan yang berbeda-beda. Ibaratnya tubuh kita, jari kita ini fungsinya berbeda-beda, saudaraku ya. Ibarat kepala kita ini adalah fungsinya juga beda. Ibarat jantung kita fungsinya juga beda. Kenapa? Karena panggilannya masing-masing. Kenali juga panggilan Anda dalam hidupmu. Jangan cuma kita sekedar hidup, sekedar Anda mengalami banyak rintangan, tantangan, tapi Anda tidak teguh di dalam panggilanmu, maka Anda tidak bisa tahu panggilan hidupmu itu apa. Kita punya resiko sendiri-sendiri di dalam panggilan itu, ada harga yang kita bayar, tapi percayalah setiap panggilan itu selalu mengandung penghiburan, selalu mengandung berkat tersendiri. Makanya Paulus mengingatkan kita, jangan kita pernah goyah dalam hidup ini. Ada orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Ada orang yang dipanggil menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Ada yang dipanggil menjadi seorang anak. Ada orang yang dipanggil menjadi seorang dokter, menjadi seorang bos, menjadi profesional, menjadi seorang karyawan, atau juga menjadi seorang jemaat yang biasa, atau juga menjadi seorang pendoa, atau juga menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, seorang guru. Semua itu saya mau katakan punya panggilan sendiri-sendiri. Tuhan minta malam hari ini kita harus teguh. Jadi orang yang tahan banting. Tulis di kolom chat, jadi orang yang tahan banting. Anda yang monitor bisa tulis di kolom chat, jadi orang yang tahan banting. Saudaraku ya, jangan sekali lagi kita lemah dan putus asa. Kita kadang-kadang jengkel dengan orang tua, dengan suami atau istri, dengan anak. Tuhan mau katakan sekali lagi, banyak tantangan dalam kehidupan kita. Anda harus bisa melewatinya semua dengan sebuah prinsip teguh dalam setiap panggilan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah lama sering dibully, sering difitnah, sering diomong ini, itu, dan lain sebagainya. Saya terus jalan, saya terus melangkah, dan saya terus pasti yakin harvest blessing ini akan dipakai Tuhan menjadi wadah yang luar biasa asal orang-orang yang ada di dalamnya terus setia
kepada panggilannya sehingga hidup kita boleh tetap kuat di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Saya ketika bersaat teduh bersama Tuhan, saya ngomong-ngomong sama Tuhan, saya ngomong-ngomong sama Roh Kudus, saya kadang-kadang sharing seperti ini, saudaraku ya. Saya ngomong sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Orang si A, orang si B, orang si C, kok doanya belum dijawab Tuhan ya. Tapi orang yang D, orang yang lain, masalahnya sudah selesai. Jawab Tuhan cuma singkat, saudaraku ya. Tenang, itu adalah urusanku. Nah, saya ini orangnya kan vokal, saudaraku ya. Terus saya nyeleduk gini, iya Tuhan, orang itu tidak lihat engkau, tapi orang itu lihat saya. Nah, orang itu kalau lihat saya, lama-lama kan saya yang malu. Jawab Tuhan apa? Teruslah teguh dalam panggilanmu. Sudah, saya mingkem, saudaraku ya. Nek Tuhan sudah ngomong gitu, saya tidak bisa apa-apa, saudaraku ya. Karena jawaban tetap ada di tangan Tuhan. Orang yang teguh dalam panggilannya, hidupnya akan luar biasa. Yang ketiga, rahasianya teguh melalui pengalaman. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kenapa ketika Paulus menulis banyak suratnya, dia menulis masa-masa sukarnya. Betapa sulit masa-masa sukarnya itu ketika apa? Dia melewati pengalaman. Dan pengalaman itu dikatakan banyak peribahasa adalah guru yang terbaik. Dan Anda diingatkan malam hari ini, pengalaman-pengalaman itu harus kita evaluasi. Kita sudah melewati 6 bulan dari tahun 2023 ini. Apa yang sudah Anda evaluasi dalam hidupmu? Apa yang belum baik dalam hidupmu, perbaiki. Pengalaman kita akan jadi sia-sia kalau kita tidak terus belajar dari pengalaman itu. Belajar mengevaluasi kegagalan kita, masalah kita yang belum selesai. Pengalaman kita tidak akan jadi sia-sia. Kita akan terus belajar. Pengalaman masa lalu kita, saat-saat sulit, kita akan jadi pribadi yang tahan banting. Ibaratnya otot di tubuh kita ketika kita latih terus dari yang ringan kemudian akan jadi berat, saudaraku ya. Demikian dulu Anda yang tidak bisa naik sepeda, Anda coba naik sepeda, jatuh, bangun lagi. Jatuh, lecet, bangun lagi. Jatuh, kaki mungkin retak, kemudian setelah sembuh kita coba lagi, saudaraku ya. Akhirnya kita bisa naik sepeda, bahkan sekali lagi kita bisa naik motor, dan kita naik motor akhirnya apa? Kita selfie, saudaraku ya, dengan tangan satu. Kenapa itu bisa kita lewati? Karena dari sebuah experience atau sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita. Tolong bacakan 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Lihat kata-kata Paulus ini. Pengalamannya itu loh. Kalau Anda pelajari, wah, masalah kita tidak seperti yang Paulus alami. Dicatat di kitab Perjanjian Baru ini mengingatkan buat kita. Apa sih masalah yang kau hadapi? Seberatkah seperti Paulus alami? Bahkan orang katakan, Pak, aku sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu Paulus katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Dikatakan sekali lagi di situ, aku seperti orang gila. Aku lebih lagi. Artinya Paulus melayani Tuhan. Itu gila-gilaan, Bapak Ibu. Kalau Anda kerjakan ini, belajarlah dari sebuah pengalaman, melewati
masalah yang berat kita terkadang sadar melalui doa dan segalanya kita akhirnya bisa lolos. Mengalami pengalaman terberat, Anda bisa lolos. Ketika melewati masalah kecil, Anda tiba-tiba jadi putus asa. Anda tidak sadar bahwa ternyata masalahku yang dulu yang besar bisa aku selesaikan. Kenapa yang sekarang yang kecil tidak bisa selesaikan? Makanya Tuhan ingatkan malam hari ini, teguh di dalam setiap pengalaman. Jangan sekali pengalaman Anda tidak belajar. Pelajarilah pengalaman Anda. Jadi kita akan ingat dan kita akan kuat. Jangan pernah malu. Pengalaman seburuk apapun justru kita belajar bangga dan cepat. Keberhasilan kita maupun kegagalan kita cepat belajar, teguh di dalam pengalaman. 28 bulan lalu, hari Senin, saudaraku ya. Persis hari Senin. Hari Senin pagi, saya ditelepon teman-teman saya dari SMA, kemudian mau kasih surprise kepada ketua grup, dan mereka mewajibkan saya untuk kasih kue tar. Waduh, ini hari Senin. Terus saya dalam hati, wis nanti tak wakilno siapa saja ya yang buka Zoom. Saya tidak nampak, saudaraku ya. Tapi hari itu adalah Bu Shirley Santosa yang melayani. Saya sempat mikir juga nanti tidak enak sama beliau, tidak lihat saya gimana, saudaraku ya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ngomong, banyak pengalaman buruk yang sudah kamu alami, sudah ku selesaikan. Masa masalah makan saja kamu tidak bisa menghindar. Waduh, saya dalam hati ditegur sama gitu oleh Tuhan. Ya sudah Tuhan, saya akan tetap melayani. Tapi gimana caranya saya dipaksa teman-teman untuk hadir di restoran tersebut? Roh Kudus langsung ngomong, restoran itu pasti juga bisa kau tempati untuk ibadah. Lah, kan lucu Tuhan, nanti saya ibadah, yang sana pesta, yang sana makan-makan. Nanti ada di tempat yang lain. Waduh, ya sudah. Saya akhirnya berangkat ke restoran, kemudian saya cerita masalah saya harus ibadah, malam ini tidak bisa ditinggalkan, meskipun online, jadi minta tolong saya harus ada di tempat privasi. Kemudian tiba-tiba yang punya restoran bilang, oh ada Pak, beres Pak, kita siapkan di lantai 2. Saya butuh wifi, semua sudah dilengkapi. Dalam hati saya mikir, iya ya, Tuhan itu ternyata benar. Bapak Ibu, saya mau katakan, selama 2 jam itu saya ngikutin ibadah. Teman-teman saya di bawah, podo makan enak, haujak senjinping, saya di atas, tidak dapat apa-apa. Saya turun, makanan ini wis entek kabeh. Bapak Ibu, dalam hati saya bersyukur, Tuhan itu baik. Ngelewati setiap pengalaman dalam hidup kita, kita semakin diingatkan bahwa seburuk apapun pengalaman di belakangmu, ingat toh, Tuhan itu tetap baik di hidup kita. Yang terakhir, gimana kita bisa ngelewati tetap teguh sekali lagi dalam komunitas. Tadi ayat yang pertama dikatakan 2 Korintus 4 ayat 9, tadi dikatakan, aku tidak pernah sendiri, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Paulus sudah berkata demikian. Kenapa? Karena Paulus tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersama dengan dia. Sebuah pengertian bahwa masa sukar apapun, Bapak Ibu, Anda itu harus teguh dalam komunitas. Komunitas itu yang akan membangun Anda untuk Anda tidak sendirian. Ada banyak teman-teman Paulus. Salah satunya dicatat, tadi sudah 2 Korintus 4 ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 16, tolong baca. 2 Timotius 1 ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku.
Ini Bapak Ibu salah satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada muridnya Timotius, saudaraku ya, dan juga kepada keluarga Onesiforus yang begitu menggebu-gebu untuk melayani Paulus, yang berarti sekali lagi teguh di dalam komunitas. Saya mengimbau berkali-kali Anda yang mau lebih spesifik lagi, semakin tertanam di Harvest Blessing, Anda yang stay di Surabaya, Anda yang tinggal di Surabaya, ayo kita jangan cuma enjoy di online saja. Anda ambil kesepakatan deh, mungkin tidak setiap minggu atau mungkin 2 minggu sekali, setiap Rebu datanglah di ibadah raya onsite di Darmo Permai Timur 12 nomor 4, saudaraku ya. Supaya apa? Tujuannya Anda itu tertanam di Harvest Blessing. Ada kelompok yang semakin mendoakan kita, menguatkan kita, tempat untuk sharing. Kedekatan kita ibarat, sekali lagi, kumpulan api arang. Arang itu gimana bisa semakin menyala-nyala kalau semakin banyak yang berkumpul. Kalau satu arang itu tidak akan mungkin bisa bernyala terang apinya. Tapi kalau arang itu berkumpul makin banyak, apinya makin membara. Demikian juga kalau Anda jadi pribadi-pribadi yang teguh dalam komunitas, hidupmu akan jadi beda. Sesulit apapun hidup Paulus hari ini, kesulitan yang kau hadapi juga, Tuhan mau ingatkan, jangan kita menyerah kalah. Kita pasti kuat dan kita pasti menang. Apa rahasianya Paulus menjadi pribadi yang teguh dalam segala hal, pribadi yang tahan banting? Paulus pegang prinsip teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, dia pegang prinsip teguh di dalam panggilan. Yang ketiga, dia punya prinsip teguh di dalam melalui pengalaman. Dan yang terakhir, dia teguh di dalam komunitas. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua, sehingga kita jadi pribadi yang kuat sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu seperti lagu yang terakhir tadi. Silakan Lukas. Kuat di hidupku, dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangku, seru harap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidup tak akan goyah selamanya. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Dibarakasi. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, cintamu, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga mahal. Kami bersyukur malam ini kami bisa mengikuti Zoom. Dan juga Tuhan
memberikan kami kekuatan tentang firman Tuhan ya Tuhan sudah Tuhan sampaikan ini Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini Pak David Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya kita bisa teguh di dalam Tuhan. Oh Tuhan supaya kita mendapat kekuatan yang baru, kekuatan yang melimpah. Dan kita bisa teguh di dalam panggilan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya kita bisa berdiri teguh dengan iman kita. Tuhan kita berdiri teguh dan kita bisa tahan banting. Tuhan tolonglah Tuhan kita bisa berdiri teguh dalam pengalaman dan juga berdiri teguh dalam komunitas Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah Tuhan, Kau yang melihat hati kami ini Tuhan. Tolong hati ini kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran mulut kami, perbuatan kami dibersihkan Tuhan. Mana yang masih kurang kelemahan-kelemahan kami Tuhan, Kau bersihkan Tuhan, buang sampah-sampah yang di dalam hati pikiran mulut kami ini, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong Tuhan, Kau bersihkan Tuhan, supaya kami bisa berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan, mempunyai iman yang kuat. Tentang firman-Mu Tuhan, supaya orang benar hidup oleh iman percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar, tapi mampukan kami mempunyai kuasa untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau berkati Pak David sekeluarga, anak cucu mantu semuanya Tuhan. Pelayanannya juga Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan yang prima Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, pakai Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu ini makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Oh Tuhan, Kau pimpin, Kau tuntun, Kau sertai, Kau berkati. Hikmat pewahyuan Tuhan Kau berikan pada hamba-Mu ini Tuhan. Supaya apa yang firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini memberikan kekuatan pada kami, memberikan pertobatan, dan Tuhan melalui firman-Mu kami dapat jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan adalah firman kebenaran yang menyucikan, membersihkan, yang memberi jawaban kepada kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, yang masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan berkati Tuhan. Kau tahu segala masalah kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan mau menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih, kami berharap, bersandar, berserah sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk double blessing Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati. Oh hari Rabu onsite Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang di dalam Zoom ini Tuhan, ada roh haus lapar akan firman-Mu, supaya mereka bisa datang. Oh Tuhan, bisa datang Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sendiri yang Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Kau penuhi bangku-bangku itu Tuhan, dan juga Tuhan yang lama, yang undur Kau kembali Tuhan, dan juga yang sakit hati, yang apa Tuhan, Kau bebat hatinya Tuhan. Dengan kasih Kristus kami butuh damai sejahtera sukacita kasih Kristus yang memenuhi hati kami Tuhan, supaya yang terluka itu Tuhan bisa disembuhkan. Oh terima kasih, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Tolong pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 5 Juli 2023 jam 7 malam bersama Ibu Valentina Irawan. Mari hadir, bawa jiwa baru untuk dimuridkan di PD Harvest Blessing. Doa malam tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 10 Juli 2023 jam 7 malam bersama Ibu Uni Handini.
Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke PCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 10305555807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Amin. Bentar kita akan tutup ibadah doa malam. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan sudah sertai ibadah doa malam hari ini dengan begitu indah dan begitu luar biasa. Setiap anakmu yang mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tegar, yang teguh dalam segala kondisi. Kami yang menjadi pribadi yang tahan banting, sehingga hidup kami boleh terus mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, menyembuhkan, dan membuat hidupmu berkemenangan, sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.